Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Sayyidina Muhammadin rasulihi wa abdih wa ala alihi wa sahbihi min ba'di amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Segala puji milik Allah yang pantas dan yang punya hak dipuji. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Para jamaah rahimakumullah, masih membahas tentang tarkul manahi atau meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ada 7 anggota tubuh kita yang harus kita jaga, sehingga dengan menjaga 7 anggota tubuh tersebut kita akan selamat dari siksa api neraka. Kemarin baru satu yang kita bahas, yakni harus menjaga mata dari empat hal yang dilarang. Mata itu ada 4 yang tidak boleh dilihat oleh mata kita. Yang pertama, tidak boleh melihat ghairu mahram, orang yang bukan mahram kita. Berarti selain ibu, bapak, ibu kita, mertua kita itu kan mahram. Adik kita, nenek kita, itu mahram kita. Kakak kita. Selain daripada itu, mata kita diharamkan untuk melihat itu semua. Melihat perempuan lain ya. Perempuan yang mahram itu artinya orang yang haram untuk dinikahi. Kalau istri mahram apa bukan? Istri menjadi mahram disababin nikah,
Tapi secara mubtilatil wudu istri istri itu masuk kepada ajnabiyah. Kenapa istri masuk ajnabiyah disebut orang lain? Karena membatalkan terhadap wudu. Jenengan sama istri walaupun boleh melakukan hubungan intim, tapi dalam bab wudu ketika jenengan sedang punya wudu, kalau megang istri ya hukumnya batal wudunya. Okay. Jadi istri itu ajnabiyah. Kenapa dikatakan ajnabiyah? Karena halal untuk dinikahi dalam bab wudu. Kemudian diharamkan pula melihat keindahan dengan nafsu syahwat. Pokoknya ngelihat apa aja. Kalau syahwatnya muncul, walaupun satu jenis, misalnya LGBT, ya, bisa syahwat melihat sesama jenis, ya haram hukumnya. Intinya ain kita, mata kita diharamkan untuk melihat sesuatu yang indah dengan syahwat atau dengan nafsu syahwat, atau melihat orang lain bi'ainil ihtiqar, orang muslim dengan pandangan sinis, ya, dengan pandangan sinis, menyepelekan. Datang misalnya, alah aku nggak usah ngormatin dia itu siapa, dia itu bawahan saya, itu nggak bisa. Mata kita itu nggak boleh memandang kekurangan orang lain dan nggak boleh dipakai untuk mencari aib orang lain. Apalagi nih tahun-tahun politik tahun politik ini biasanya dipakai ini mata kita, dipakai untuk melihat aib orang yang seharusnya aib itu ditutup. Malah terkadang kalau tahun-tahun politik seperti ini dibuka buka. Lalu bagaimana, ini kan jelas terlihat aib seseorang, itu tutupi. Ya. Tutupi aib orang lain itu. Ketika panjenengan melihat kekurangan orang lain, jangan lantas malah diviralkan. Jangan diviralkan. Wingi aku delok Pak Derodi lagi numpaki wedhus misalnya. Jangan disebarin. Lalu bagaimana? Ya tegur kalau memang kita mampu dan berani untuk menegurnya. Aib itu bukan untuk disebarkan. Ketika seseorang punya kesalahan, tujuannya bukan untuk disebarkan. Pernah terjadi pada zaman Imam Malik, kalau tidak salah nih ya, pada zaman Imam Malik, seorang PSK, pekerja seks komersial, meninggal dunia. Kemudian ada seorang ibu-ibu yang ikut mandikan, ya, memandikan mayitnya. Nah, ketika memandikan mayit, si ibu-ibu ini, namanya ibu-ibu namanya ibu-ibu senengane ghibah, senengane gosip. Padahal orang ini memang benar seorang PSK. Ibu-ibunya bilang begini, iki wis pirang
alat kelamin laki-laki yang masuk ke dalam kelaminnya. Dia ngomong kayak gitu. Udah berapa ini yang masuk ke dalam ini? Itu menadak tangan ibu itu sambil ya biasalah mandiin ya. Pas membersihkan itu udah berapa ini ngelayanin laki-laki lain. Dilalahnya tangannya nempel, Pak. Gak bisa lepas. Gak bisa lepas. Akhirnya laporan kepada Imam Malik. Ini gimana ini? Tangannya istri saya gak bisa lepas. Nempel katanya gitu. Cara Imam Malik, orang yang membuka aib muslim ya, apa yang dikatakan olehnya ya harus dihukum sesuai dengan fitnah tersebut. Walaupun pada kenyataannya mungkin benar. Ya seorang PSK. Akhirnya ya mendapatkan atau dihukum dengan dicambuk sebanyak 50 kali kalau nggak salah. Dicambuk. Ya seperti menghukum orang yang zina, tapi yang zina ghairu muhsan ya. Kalau yang muhsan kan dilempari batu itu ya dikubur. Kalau ghairu muhsan kan dicambuk. Ya hukumannya sama seperti dia melakukan zina. Padahal cuma ngomong kayak gitu. Yang biasa di kalangan kita itu kan hal kayak gitu ya. Udah biasa ngerasani kayak gitu. Akhirnya dihukum. Setelah dihukum ternyata lepas. Artinya apa? Aib seseorang itu betapa harus kita tutupi. Jangan sampai aib itu diumbar. Apalagi aib sendiri. Wah itu lebih parah. Sebisa mungkin kita menutupi aib. Kalau kita mampu menutupi aib orang lain, maka Allah akan menutupi aib kita. Ya. Besok mungkin di yaumil kiamah kalau kita sering menutup aib orang lain, Allah akan menutup aib kita di hadapan banyak orang. Lanjut wa amal udhunu anapun utawi kuping. Fahfadh iku fahfadha mengko ngrekso sira ing kuping antasgha saking yen to ngrungokaken ing sira biha kelawan kuping ilal bid'ati maring bid'ah. Adapun kuping kita, telinga kita, maka jagalah telingamu dari mendengarkan sesuatu yang bid'ah awil ghibati utawa maring ngondo wong utawa maring ghibah awil fahsyi utawa maring omong olo awil khawdi utawa guneman fil batil ing dalam perkara batil au zikri masawi utawa nutur piro-piro alane masawin nasi utawa nutur piro-piro alane menungso. Kita ini, kuping kita ini, telinga kita ini harus dijaga untuk tidak mendengarkan sesuatu yang bid'ah. Ini bid'ah. Bid'ah niku sesuatu yang tidak diajarkan atau sesuatu yang baru yang tidak ada dua bid'ah niku. Bid'ah itu ada hasanah, ada sayyi'ah. Yang hasanah yang seperti apa? Ya, bid'ah yang hasanah itu Mbah Kanjeng Nabi tidak mengerjakan, tapi itu sifatnya kebaikan. Kayak tahlilan, nggih. Tahlilan itu kan kumpulan daripada kalimatut thayyibah. Kita membaca kalimat-kalimat yang memang di Quran diperintahkan. Lalu kita kumpul bareng-bareng itu namanya bid'ah hasanah.
Walaupun Kanjeng Nabi tidak melakukan itu, tapi karena itu adalah berupa kebaikan, ya kita boleh melaksanakannya. Bahkan ada yang disunnahkan. Dan tidak boleh mendengarkan orang yang gibah. Contoh misalnya kita lagi jalan, teman-teman lagi kumpul, kita mampir, teman kita lagi gibah, ya langsung pergi aja. Jangan malah ikut nimbrung. Oh, Pak, kalau cuma dengerin sama aja. Yang dengerin maupun yang gibah itu sama saja. Enggak, saya cuma nambahin dikit, apalagi nambahin. Apalagi nambahin. Saya cuma nambahin dikit katanya, enggak ikut ngomongin. Yang banyak itu Pak Agus yang banyak ngerasaninya. Saya cuma nambahin dikit itu sama aja. Awil fahsyi atau ngomong jelek kayak misuh lah ya. Misuh tahu kan ya? Misuh apa ngomong kotor. Kalau orang Jawa cacuk gitu kan. Tak boleh cacuk udah. Kali cacoknya Surabayaan. Nah, cacoknya Surabayaan itu bukan cacok misuh. Berbicara yang buruk atau berbicara yang batil, memerintahkan orang, mendengar kebatilan, kita dengerin hal-hal yang buruk, cerita-cerita yang tidak baik kita dengerin, nggak boleh. Atau mencari kejelekan orang lain. Saya pengen ngobrol sama kamu. Apa? Ini bener nggak kayak gini? Akhirnya diceritain, memang bener. Orangnya suka gini. Kita dengerin aja. Lah ini termasuk yang dilarang. Jadi kuping kita ini harus benar-benar dijaga. Fa inna ma khuliqat mongko angin pastine den dadi ake apa kuping lakama kedue sira litasma'a supaya ngrungokake sira biha kelawan kuping kalam Allah taala ing pengendikane Allah wa sunnata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lan hadis wa hikmatal awliyaihi lan hikmah isyarai para kekasih Allah. Wa tatawassala lan lantaran sira bistifadatil ilmi kelawan amlih faidah ilmu biha kelawan kuping ilal mulki maring keraton al muqimi ingkang tetep wan naimi lan nikmat ad-daimi kang langgeng fi jawari rabbil alamina ing dalem tetanggenan pangeran alam kabeh. Kenapa kita tidak boleh? Karena sejatinya Allah menciptakan telinga kepada kita bukan untuk mendengarkan sesuatu yang buruk. Allah ini memberikan telinga kepada kita justru untuk litasma'a biha kalam Allah. Untuk mendengarkan kalamullah, untuk mendengarkan hadis, untuk mendengarkan hikmat al-awliya, kalam-kalam hikmahnya para wali, mendengarkan kitab, mendengarkan pengajian, mendengarkan sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk mendengarkan aib orang, bukan untuk mendengarkan ghibah, bukan untuk mencari kesalahan orang lain. Justru Allah menciptakan seluruh yang ada di anggota tubuh kita untuk melihat keagungan Allah dan mendengar keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ini nanti masuk ke dalam kategori salah satu daripada kita termasuk golongan orang yang bersyukur atas nikmat Allah, yakni dengan menjaga seluruh yang Allah berikan kepada kita dan menggunakan seluruh yang Allah berikan kepada kita
untuk melakukan kebaikan atau untuk melakukan ibadah kepadanya. Berarti ketika tubuh kita yang diberikan oleh Allah kepada kita kemudian dipakai untuk hal-hal yang justru dilarang olehnya, berarti kita termasuk orang yang kufur nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ganjaran bagi orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengazabnya. Fa idza aswaita mongko tatkalane ngerungoake sira biha kelawan kuping ila syai'i maring suwiji-wiji min makarihi saking pira-pira perkara kang den sengiti sara mongko dadi apa mak barang kana kang ono apa mak iku laka manfaat maring sira alaika iku laka manfaat maring sira alaika dadi melarati ing atase sira. Wan kolaba lan bali apa mak barang kana kang ono apa mak apa sababu fauzika sebabe bejone ira sabab halakika dadi sebabe kerusaan ira. Fahadha mongko utawi iki iku ghayatul khusrani katok-katoke ketunan. Kalau toh ketika kita mendengarkan sesuatu yang dibenci oleh Allah, ya, sesuatu yang dibenci oleh Allah, yang harusnya kuping ini bermanfaat buat kita malah menjadi madarat buat kita. Yang tadinya kita diberi kuping, diberi telinga oleh Allah untuk menjadi sebab mendapatkan kebahagiaan, justru ini akan merusak terhadap diri kita. Kalau kita dikasih kuping kok malah dipakai untuk maksiat kepada Allah, bukan malah menjadi manfaat, justru masih malah menjadi madarat. Sehingga beberapa ulama-ulama sufi itu, jikalau, kata beliau sering bilang, jikalau mata ini engkau berikan kepadaku, kemudian menjadi asbab saya celaka, menjadi asbab saya malah maksiat kepadamu, ambil aja matanya. Kan enten Rabi'ah Adawiyah, ketika seorang perempuan itu ada yang melihat ada seorang laki-laki yang mencintainya. Kemudian laki-laki tersebut bermaksud untuk melamarnya. Ditanya, apa yang engkau sukai dari diriku? Mataku membuatku melayang-layang. Matamu membuatku nggak bisa tidur. Akhirnya apa? Oleh perempuan tersebut dicongkel matanya, Pak. Kalau mataku menjadi asbab kamu gak bisa tidur dan mengganggu pikiranmu, ambil saja mataku. Dikasihin matanya, Pak. Jenengan mau gitu. Sanggup begitu. Ya. Tubuh kita yang tadinya tujuannya Allah memberikan kepada kita yang tujuannya untuk kebaikan, justru malah dipakai untuk sesuatu yang mencelakakan kita. Mending diambil. Ya. Ada dulu seorang hafiz Quran, saya lupa. Beliau itu ketika selesai, seorang ulama, saya lupa namanya. Setelah selesai menghafalkan Al-Quran, beliau minta dibutakan matanya. Saya lupa. Si selesai menghafalkan Quran, ya Rabb, hamba khawatir jikalau mata ini masih bisa melihat,
justru malah membuat mata saya melihat selain kalammu. Mending engkau butakan mata saya. Akhirnya Allah kasih buta matanya dan hafalannya masih tetap. Orang sampai segitunya, Pak. Ingin menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sampai rela diambil kenikmatannya oleh Allah daripada harus bermaksiat kepada Allah. Malu. Wala tadhunnu lan aja nyono sira annal itsma ing satuhune dosa iku yahtassu tertamtu bihi kelawan dosa sapa alqailu wong kang ngucap dunal mustami'u ora wong kang ngrungokake. Fafil khabari mongko kasebut ing dalam hadis annal mustami'a setuhune wong kang ngrungokake iku syarikul qaili sekutonane wong kang ngucap wa huwa utawi mustami' iku ahadul mugtabaina masalah suwijine wong kang ngrasani loro. Jangan pernah berpikir aku kan cuma dengerin orang gibah. Saya kan cuma dengerin aja. Saya pas ke situ tahu-tahu dia ngomongin orang, gosip. Ya saya dengerin. Jangan berpikir itu nggak dosa. Karena di dalam hadis dikatakan annal mustami'a syarikul qail wa huwa ahadul mutabaina. Antara yang gibah dengan yang mendengarkan itu sama saja bersekutu. Kamu loh, saya loh kalau ngerasani orang, kalau nggak ada yang dengerin ya nggak lanjut gitu. Coba saya tanya. Kita ini semua suka loh gibah itu. Ya, kalau pas lagi gibah, kemudian orang nggak ada yang mau dengerin, nggak bakal dilanjut gibahnya. Berarti kan dengan kita mendengarkan punya potensi orang itu untuk semakin semangat untuk apa? Mengumbar aib orang lain. Maka kalau kita pengen menyetop gibah, pengen menghentikan orang lain untuk gibah, jangan didengerin. Tinggal pergi. Justru malah mendapatkan pahala. Apa pahalanya? Menjadi orang lain menjadi berhenti untuk gibah. Awamun arep rene nek arep gibah mending ngaliyae. Gak usah nanggonku. Kalau kamu datang ke sini untuk meminta nasihat, akan saya beri. Tapi kalau kamu datang ke sini malah ngerasani orang, mending pergi aja. Gitu lah, enak. Ya. Wa ammal lisanu anapun utawi lisan fa inna ma khuliqa mongko angin pastine den dadi akelaka kedue sira litukatsira supaya ngekehaken bihi kelawan lisan zikrallahi ta'ala ing zikir maring Allah wa tilawata kitabihi lan ngekehake maca kitab Allah wa tursyida bihi lan supaya nuduhake sira bihi kelawan lisan khalqallahi ing makhluke Gusti Allah taala ila tariqihi maring dalane Allah wa tudhira lan nglahiraken sira bihi kelawan lisan ma ing perkara fi dhamirika kang ing dalem ati sira. Adapun lisan, sesungguhnya lisan itu diciptakan oleh Allah agar kita senantiasa zikrullah, mengingat Allah, memperbanyak tilawah, memberi nasihat kepada makhluknya Allah. Memberi nasihat untuk apa? Untuk jalan Allah dan melahirkan sesuatu dengan lisan tersebut yang ada, yang tersimpan di dalam hati min hajati dinika saking hajat perkara agama nira wa dunyaka lan dunya ira. Dikasih lisan itu bukan buat nyatru. Dikasih lisan itu bukan buat maido. Dikasih lisan itu buat nasihat, buat zikir, buat tilawah, buat memberikan nasihat, nasihat tentang agama maupun nasihat tentang duniawi. Fa idza sta'maltahu
Fa idza sta'maltahu mongko tatkala ning lakokaken sira ing lisan fi ghairi ma khuliqa ing dalem liyane barang khuliqa kang den dadiaken apa lisan lahu krana ma faqad kafarta mongko temen-temen ngufuri sira nikmat Allah taala ing nikmate Gusti Allah taala fihi ing dalem lisan. Kalau kok lisannya dipakai untuk tidak sesuai dengan tujuan diciptakan tulisan, maka engkau telah mengkufuri nikmat Allah. Wa huwa aghlabu wa huwa utawi lisan iku aglabu luwih menangi a'dhaika ing pira-pira ngawutaira alaika ngelahake ing atase sira wa ala sairil khalqi lan ing atase sakabehane makhluk. Ya. Lisan itu anggota yang bisa mengalahkan segalanya, karena tidak sedikit dengan lisan walayakubbu ora lan ora cungkelaken annasa ing menungso finari ing dalam neraka ala manakhirihim ing atase irunge menungso illa idu alsinatihim apa illa hasaidul alsinatihim angin unduh-unduhane lisan menungso. Fastadhir mongko amrih pitulung sira alaihi ing atas ngalahaken lisan bighayati quwwatika kelawan katok-katoke kuwate ira hatta la yakubbaka hingga ora cukulaken lisan ing sira fi qa'ri jahannama ing dalem telenge neraka jahanam. Mengapa lisan ini bisa lebih dari segalanya? Karena tidak sedikit orang terjerumus ke dalam api neraka akibat lisan yang tidak dijaga. Lisan yang hasud, lisan yang terus mencelakakan orang lain. Karena lidah itu memang tak bertulang, tapi ketika lidah itu sudah bermain lebih tajam dibandingkan samurai, lebih tajam dibandingkan silet. Pokoknya nggak sedikit orang berantem gara-gara lisan. Istri sama suami berantem gara-gara omong-omongan. Rata-rata begitu, Pak. Lisan ini paling berbahaya. Maka kita harus menjaga lisan kita. Jangan sampai dengan asbab lisan ini menjadikan kita masuk ke dalam neraka. Fafil khabarilan kasebut ing dalam hadis anna rajula ilahuna wallahu a'lam bishawab. Terusannya nanti kita bahas di minggu depan. Ya. Jamaah rahimakumullah, pada dasarnya seluruh anggota tubuh kita yang diberikan oleh Allah kepada kita tujuannya untuk dijaga. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang dilarang. Ini termasuk daripada pengkhianatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Khianat jenengan. Kita itu khianat kalau sampai dikasih nikmat sama Allah malah nikmat tersebut tidak digunakan untuk kebaikan. Sallallahu